Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku ISPS ya, atau Erlangga Stretch Point Series Matematika untuk SD atau MI kelas 5 ya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan soal dari latihan ulangan bab 5 paket 2 ya. Terutama yang bagian C ya. Jadi untuk bab 5 ini membahas tentang pengolahan data, yang mana di akhir bab itu pasti akan ada soal latihan ulangan. Selain di setiap akhir materi biasanya juga ada soal-soal latihannya ya, mulai latihan 1 dan seterusnya. Setelah materinya selesai, di akhir bab itu ada latihan ulangan, ada 2 paket, paket 1 dan paket 2. Yang mana untuk paket 1 ada 3 bagian, bagian A, B, C ya. Bagian A itu biasanya soalnya pilihan ganda. Kemudian untuk yang bagian B itu soal isian, dan bagian C urean. Kemudian juga ada tambahan satu lagi, soal pemecahan masalah. Demikian juga untuk latihan ulangan yang paket 2 ya. Untuk bobot soalnya juga hampir mirip dengan paket 1 ya, atau mungkin mengalami kesamaan. Oke. Langsung saja kali ini kita menuju ke soal yang akan kita bahas ya. Untuk yang soal-soal lainnya ini sebenarnya sudah kita bahas semua sampai soal latihan ulangan akhir tahun ya. Jadi kalau mungkin yang ketinggalan bisa dicek di playlist ya. Sudah saya buatkan playlistnya di pembahasan ISPS Matematika untuk SD kelas 5. Oke. Jadi untuk latihan ulangan bab 5 paket 2 yang bagian C itu ada 5 nomor ya. Nomor 1 sampai nomor 4 sudah kita bahas. Kali ini kita akan membahas untuk soal nomor 5 ya. Ini soal nomor 5 ini ada hubungannya dengan soal nomor 4. Jadi diagram garis dari soal nomor 4 ini kita diminta untuk menyajikan dalam bentuk tabel dan juga diagram lingkaran. Yang mana diagram garis ini menjelaskan mengenai data penjualan batik ya selama 6 bulan. Jadi kita baca sedikit ya penjualan batiknya. Jadi 6 bulan itu mulai dari bulan April sampai dengan bulan September ya. Ini nanti kita masukkan ke dalam bentuk tabel. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, jadi kita diminta untuk yang nomor 5 itu menyajikan data diagram garis ke dalam yang pertama tabel, yang kedua diagram lingkaran. Nah, kita bahas yang pertama dulu, bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel ya. Jadi kita tentukan dulu data terendah dan data tertinggi. Kita lihat dari diagram garis. Kalau diagram garis data terendah berarti dia garisnya yang paling bawah ya. Kemudian kalau data tertinggi berarti garisnya yang paling atas ya. Kita lihat di sini ya, dari sini berarti dari diagram garis ini data terendah berarti 80 itu di bulan Juni ya, ini penjualan terendah. Kemudian data tertinggi kita lihat ya, titik yang paling tinggi itu di 210 itu pada bulan September. Jadi data terendah ada 80, data tertinggi 210. Selanjutnya dari data-data ini kita urutkan dari data terendah sampai data tertinggi ya. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel ya. Oke, kita masukkan sekarang. Jadi ini ya. Setelah kita tahu data terendah dan data tertinggi, tidak usah kita urutkan juga tidak apa-apa karena datanya cuma sedikit, cuma ada 6 data ya. Jadi langsung aja kita masukkan dari data penjualan setiap bulannya ya. Oke, maaf ya. Jadi kita masukkan aja urut dari bulannya. Bulan April
penjualan bulan April itu banyak penjualan adalah 140. Kita masukkan 140. Kemudian bulan Mei banyaknya penjualan adalah 190. Bulan Juni itu ada 80 ya. Jadi sambil disimak diagram garisnya ya. Banyak penjualan di bulan-bulan yang sudah diketahui. Kemudian bulan Juli banyak penjualannya adalah 120. Bulan Agustus banyak penjualannya 160. Bulan September 210. Oke, jadi ini adalah tabel yang dapat kita sajikan dari diagram garis tersebut ya. Jadi karena datanya tidak terlalu banyak ya, ini dari diagram garis bisa kita lihat langsung, tidak perlu kita urutkan. Mungkin kalau untuk melihat data terendah dan data tertinggi tidak apa-apa ya, dilihat aja, tapi karena ini juga fungsinya tidak terlalu signifikan ya, kecuali kalau ada beberapa data dan data tersebut lebih banyak mungkin, atau banyak data dan ada data yang sama, itu bisa kita urutkan dan nanti kita gabungkan dalam bentuk torus ya. Itu biasanya kalau masih dalam bentuk data, belum menjadi suatu diagram, itu bisa kita buat seperti itu. Jadi ternyata kalau dalam diagram garis ini bisa langsung kita masukkan. Itu untuk data yang tidak terlalu banyak, tidak perlu pengelompokan data terlebih dahulu ya, intinya seperti itu. Oke, jadi untuk yang nomor 5 yang A, kita diminta menyajikan dalam bentuk tabel. Nah, tabelnya udah jadi seperti ini ya. Banyak batik yang terjual dalam 6 bulan. Berarti bulan April ada 140 penjualan, kemudian bulan Mei 190, Juni 80, Juli 120, Agustus 160, September 210 ya. Ini jadi untuk menyajikan data dalam bentuk tabel dari diagram garis. Selanjutnya kita akan membahas pertanyaan yang kedua di nomor 5. Kita diminta untuk membuat diagram lingkaran. Oke. Dalam penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran, atau untuk menyajikan data dalam bentuk lingkaran, diagram lingkaran itu langkah yang pertama kita tentukan jumlah seluruh data. Kenapa harus kita hitung jumlah seluruh data? Karena ini akan berpengaruh dalam perhitungan nantinya ya. Oke, jadi datanya tadi dari mulai bulan April sampai dengan bulan September, ini jadi bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, datanya seperti ini. Kemudian kita tambahkan totalnya adalah 900 ya, total penjualan selama 6 bulan ini 900. Kemudian setelah kita jumlahkan, kita tentukan besar sudut dari setiap data. Jadi kita bisa menggunakan sudut, bisa menggunakan persen ya, tergantung mana yang paling mudah. Dan tentunya kalau ada soal kita coba dulu satu, angkanya itu pas kalau kita menggunakan persen atau menggunakan sudut ya. Ini tadi saya coba satu, saya coba hitung satu, kalau pakai sudut angkanya pas, kalau pakai persen ada komanya, maka kita menggunakan sudut. Karena diagram lingkaran itu penyajiannya bisa dalam bentuk persen, bisa dalam bentuk derajat atau sudut. Nah, oke, kita hitung satu persatu ya. Berarti ini banyak penjualan tiap bulannya. Bulan April tadi 140. Nah, ini rumusnya, jadi penjualan dibagi dengan total seluruh penjualan dikalikan dengan 360. 360 itu adalah sudut dalam satu lingkaran, atau lingkaran itu sudutnya adalah 360, satu lingkaran penuh. Maka untuk mengetahui setiap bagiannya kita hitung seperti ini. Ini bisa kita coret nolnya ya, coret atas sama bawah, kemudian ini juga ada nolnya, bisa kita coret. Jadinya tinggal 14 dikalikan 36 ya. 14 dikalikan 36 dibagi dengan 9 ya. Nanti hasilnya adalah 56 derajat. 56 derajat besar sudutnya untuk bulan April. Kemudian bulan Mei sama ya, nolnya kita coret, 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 coret untuk mempermudah. Ini sebenarnya 9 sama 36 bisa disederhanakan juga ya. Jadi
36 dibagi 9 itu hasilnya adalah 4. Nah, mempermudah lagi berarti sini kan dapat 1, ini dapatnya 4 lah. 19 kalikan 4. 19 kali 4 itu hasilnya adalah 76 derajat ya. Kalau masih bingung cara mengalikannya bisa susun ke bawah. Ini juga sama, berarti ini kita coret dapatnya 1 ya. Gini aja ya, dicoret dapatnya maaf ini, kemudian atas bawah ya. Ini bagi 9 dapatnya 1, ini dapatnya 4, sama, berarti tinggal 8 kali 4. 8 kali 4 itu adalah 32 ya. 8 kali 2 16, 16 tambah 16 32. Oke, 32 derajat. Bulan Juli sama juga, coret nolnya, atas bawah coret. Ini dapatnya bagi 9 dapat 1, bagi 9 dapat 4. 4 dikalikan dengan 12. 12 kali 2 itu 24. 24 kali 2 48 derajat. Kemudian untuk bulan Agustus, coret ya. Ini bagi 9 dapat 1, 9 dapat 4 ya. 4 dikalikan dengan 16 ya. 4 kalikan dengan 16 itu hasilnya adalah 64 derajat. Kemudian ini yang terakhir bulan September, coret jadi atas sama bawah ya kalau nyoret itu ya. Ini bagi 9 dapat 1, bagi 9 dapatnya 4. 21 dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 84. Oke, 84 derajat. Nah, mungkin kita bisa cek ya. Ini kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah 360 derajat ya. Coba kita hitung, 56 ditambah dengan 76 itu hasilnya adalah 132. 132 kita tambahkan dengan 32 itu 164. 164 tambah 48 itu hasilnya adalah 212. 212 ditambah dengan 64 itu hasilnya adalah 276. 276 ditambah dengan 84 itu hasilnya adalah 360. Berarti betul itu ini ya. Jadi total kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 360. Oke, setelah kita dapatkan besar sudut di tiap bulannya selama 6 bulan, kemudian kita buat lingkaran ya. Kita buat lingkaran, setelah itu dibagi menjadi 6 bagian sesuai besar sudut dan kita berikan keterangan ya. Jadi kita bagi 6 bagian, yang April 56 derajat, Mei 76 derajat, Juni 32 derajat, dan seterusnya. Oke, ini sudah saya buatkan lingkarannya. Kemudian kita hitung berapa derajat di setiap bulannya. Oke, jadi saya kasih contoh satu ya. Jadi ini namanya adalah titik tengah busur ya. Ini titik tengah busur. Titik tengah busur ini kita himpitkan dengan titik tengah lingkaran ya. Kemudian kaki dari busur ini kita himpitkan dengan garis awal yang kita buat. Kemudian kita lihat angka nolnya itu di skala atas apa skala bawah ya. Di sini karena skala atas berarti kita menghitungnya dari skala atas. Untuk bulan April yang pertama itu 56, berarti 56 ada di mana? 56 ada di sini. Ini 55, berarti tambah 1 titik. Nah, di sini ini 56. Oke. Setelah itu kita hubungkan dari sini. Nah, ini adalah bulan April ya. Nah, ini
Ini sangat presisi, ini 56 derajat. Kemudian ini untuk bulan April, kita kasih keterangan sekalian, 56 derajat keterangannya ya. Oke, selanjutnya bulan Mei 76 derajat, caranya sama, kita mulai dari titik tengah, tapi kita mulai dari awalnya dari sini ya, karena tadi dari sini udah kita ambil 56, berarti di sini ya kita himpitkan antara titik tengah busur dengan titik tengah lingkaran, dan juga kaki busur dengan garis yang ada, garis awal yang kita hitung buat sudutnya. Bulan Mei ini ada 76, nah berarti kita baca 76 derajat di 75, 76 berarti di sini ya. Kita kasih titik, kemudian kita hubungkan. Ya. Nah, ini adalah bulan Mei 76 derajat. Oke ya, jadi ini diagram lingkaran udah kita buat. Tadi caranya bulan April sama Mei sudah kita jelaskan. Kemudian untuk bulan Juni caranya juga sama ya tadi ya. Itu 32 derajat, Juli 48 derajat, Agustus 64 derajat, dan September 84 derajat. Jadi kalau kita menggunakan busur derajat itu hasilnya akan lebih akurat. Kalau mungkin belum tahu bagaimana cara penggunaan busur derajat, bisa dilihat di materi atau di materi matematika SD di playlist sudah ada ya, bagaimana cara mengukur sudut, cara menggunakan busur derajat. Kemudian jangan lupa ini kita berikan judul dulu di diagram ini. Oke, jadi kita kasih judulnya, aduh kurang kaya ini ya. Oke, banyak batik yang terjual dalam 6 bulan. Nah, ini adalah jawaban yang B. Jadi data tersebut disajikan dalam bentuk diagram lingkaran ya. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk nomor 5 ya. Nomor 5 itu ada 2 tadi, A dan B. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jangan lupa tetap ikuti terus di channel YouTube Rif Anista supaya mendapatkan update pembahasan soal-soal terbaru. Ini juga mungkin nanti yang masih ada belum dibahas akan kita lanjutkan pembahasannya. Ada pemecahan masalah yang belum terbahas ya, nanti kita bahas. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.